mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada mereka, kepada yang lain, apakah arti ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Disambung berikutnya, khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Orang itu tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahkan aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan itu bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Dan barang siapa yang berseru kepada anak Tuhan akan diselamatkan. Dan saya akan menyambung di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 17, nanti disambung ayat 25 sampai dengan 27. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku
katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku percaya kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjanjikan penghiburan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya teruskan di ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita bersama yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setia dalam kehidupan kita sehari-hari, senantiasa Tuhan menjaga kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Slide-nya bisa ditampilkan. Cek. Bapak Ibu dan saudara kasih, pada kesempatan ini kita bersama akan belajar firman Tuhan, bahkan kita akan merenungkan firman Tuhan. Temanya apa Bapak Ibu? Roh Kudus selalu menyatukan. Nah, deleng jeneng kula mbok kedawan. Nah, slide kedua. Bapak Ibu, cek.
Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat gambar di depan pastinya identik dengan napa Bapak Ibu? Pentakosta. Coba dilihat dulu, diamat-amati dulu. Pentakosta itu tadi di awal dikatakan, di kata pembuka tadi adalah hari pencurahan. Napa Bapak Ibu? Di awal tadi Pentakosta adalah napa Bapak? Di awal napa? Di awal tadi dikatakan, di kata pembuka tadi di awal, di kata pembuka sebelum joget mau, sadurunge joget mau, Pentakosta niku napa? Hari napa? Pencurahan Roh Kudus, betul. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Di Pentakosta banyak orang berkumpul, nggih leres mboten? Dan di situ merupakan hari lahirnya gereja. Uduk lahir gereja niki kaji bangsa mboten. Lahir awal mula gereja. Wong kumpul dadi siji, lahirnya gereja. Dan itu nyuwun sewu, lo badhe tanget 33 Masehi enten sing mau lahir dereng. 33 Masehi, 33 Masehi ada yang sudah lahir? Enten sinten nggih? Sinten? Ada enggak? Enten ning kene mbok mboten enten ning kene? Oh, nek. Bahkan kalau enek ya ditanggap. Ceritane kepriye mesti iso cerita. Bapak Ibu dan Saudara kasih, pencurahan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam umat, tinggal di dalam setiap keberadaan kita, yang selalu menolong kita. Nek dihitung mau Pentakosta ulang tahune lahir gereja awal dhisik 33 Masehi, nek dihitung sampai sak detik sekarang itu sekitar umur gereja mula-mula itu sekitar 1992 dening ke tanggal lahir ya, tahun lahir itu. Berarti wis tuwa ya. Berarti keberadaan gereja nyun sewu GKJ Bangsa umure lagi 90 tahun ya salah. Bahkan sama sinode GKJ sama. Berarti sinode GKJ apa GKJ Bangsa yo ora apa-apane. Berarti luwih dhisik lahir gereja. Bapak Ibu dan Saudara kasih, selama ini gereja dilanda yang dengan perpecahan dan paham kesesatan. Dan dengan lahirnya gereja, dengan peringatan Pentakosta ini, kita diingatkan, dilengke untuk senantiasa bersatu, genojo pecah. Dan kita, bahkan saya dan jemaat kulo, diresahkan dengan berbagai hal yang berat tentang kesesatan tadi, bahkan tentang pengkhianatan musuh. Dan tadi ketika kemarin malam, tadi malam saya rengang-rengang itu, saya membuka, coba Bapak Ibu buka kitung jemaat 252 iku judulnya apa? Buka.
hitung jemaat 200 pinten 252 252. Judulnya apa? Judulnya apa Bapak Ibu? Batu penjuru gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa yaitu Yesus menderi umatnya, dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Pun jelas nggih dasare gereja niku siji, Gur Gusti Yesus. Bahkan pendiri gereja nggih Gusti Yesus dhewe. Nek kurbane mbok wis wingi, ngirim kurbane mbok wis wingi, wis beleh sapi karo beleh wedhus mbok wingi. Lah kurbane mentau nek Gusti Yesus seumur lawase sepisan Gusti Yesus ngorbanke diri kagem umatnya untuk kita semua. Kurbane sapi karo wedhus kan bertahun. Lah kita sudah dikorbankan oleh Tuhan ditebus dosanya. Dan kita hendak mendasari ini untuk senantiasa merasakan, oh ya jublane apa sing dirasa, apa sing dipengini gereja kuwi pengine bersatu. Next. Bapak Ibu silahkan melihat gambar dari atas, samping, bahkan bawah. Bayangkan jika kita tidak saling mengerti, apa yang terjadi jika kita tidak bisa bekerja sama. Mesti yang digambar itu terjadi. Gini mboten. Laras mboten. Bukne wong bingung kaya niku. Bingung mumet orang ngerti dalan napa niku dalan keluare, tidak menemukan titik temunya, akhirnya budrek mumet niku. Dan bahkan seperti anak kecil, sakjane kuwi ndeleng apa. Nah, bahkan seperti ibu yang itu kayak gitu. Nah, dan di sini diajari untuk bersatu, untuk senantiasa saling mengerti, saling memahami bahwa Allah itu esa, Allah itu satu tujuan. Next. Nah, kita akan belajar apa sih? Kita belajar di bacaan yang pertama. Saat ini Bapak Ibu di ibadah pagi ini itu sebenarnya bacaan leksonari ini itu aja wonten sekawan. Ada 4, Kejadian, Mazmur, Kisah Para Rasul yang saya baca tadi, dan Yohanes juga yang saya baca tadi. Namun kita berusaha melihat, yuk dibuka Alkitab. Kejadian bab 11 ayatnya 1 sampai dengan 9. Nah, Bapak Ibu, ada relawan anak-anak yang mau membacakan ini ke depan, siapa? Anak-anak relawan yang membacakan, siapa? Monggo, ayo. AL membaca. Siapa? Ayo membaca. Anak-anak, ada nggak? Ada yang membacakan 9 ayat? Ada nggak? Ya, munggah tadi pemuda remaja. Ada nggak? Ayo. Oh, baik, ya Pak, ini Pak. Ngatek Pak. Diri Pak. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 yang begini bunyinya. Mara Babel, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetapkan mereka di sana.
Mereka berkata, seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacaukannya, mengacau balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari itulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Matur nuwun, Mbak. Sudah membantu membaca. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di depan. Itu kondisi Babel yang gambar atas bawah. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9, Babel ketika persatuan digunakan untuk kesombongan. Wong sombong saja nih oleh ora sih Bapak Ibu? Orang sombong itu boleh enggak sih? Wong gumungguk saja nih oleh ora sih? Manusia ingin membuat nama sendiri, Allah mengacaukan bahasa, mereka tercerai-berai. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bahwa kesombongan itu nyun sewu. Nek dewek gumunggung sombong, ya hati-hati bae. Nek kepleset niku tiba laran mboten sih? Nah, kaya kuwi mau masih do bingung, kesatuan tanpa Tuhan membawa perpecahan. Mau kepleset wae lara. Gimana mboten? Kepleset wae lara. Apa maning kehidupan kita dikacau balokan oleh Allah. Ketika kita sombong ora manut nganggo karepe dhewe. Ngoten nggih? Next. Lanjut. Saya juga ingin satu lagi relawan. Maupun Adi Yuswa, monggo kaum Bapak di kok sebelumnya Mbak, sebelumnya. Oh ya, ini. Kini kita sudah kita baca tadi. Kita belajar bersama dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21 yang baru saja tadi sudah saya bacakan. Saya sudah mengatakan bahwa Pentakosta ketika Roh Kudus menyatukan, bahkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Roh Kudus turun, semua mulai berbicara dalam bahasa lain, tetapi semua orang mengerti. Roh Kudus menyatukan perbedaan
Demi apa? Roh Kudus wakili Gusti Allah kuwi pengen menyatukan, pengen manunggil kabeh perbedaan. Demi apa? Demi misi berjalannya kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya di awal tadi, pujian di awal tadi yang kita kumandangkan, lagu napa Bapak Ibu ketika pradataning pasamuan mlebet kidung jemaat pinten mau wong lagi dinyanyikke lali ya kebangetan lah. Kidung jemaat pinten mau ya lagi dinyanyikke mau lho urung ganti dinan niki. Napa judulnya? Serikat Persaudaraan Puji Gusti nek apal. Mbok urung ganti dina, urung ganti jam. Wis lali. Sebenarnya itu misinya. Bagaimana serikat persaudaraan? Bagaimana tujuan kesatuan itu hadir. Next. Lanjut. Oh ya ini yang saya minta bacakan tadi. Silakan Bapak Ibu dibuka Mazmur, kan belum dibaca ini. Bapak Ibu dan Saudara dibuka Mazmur 104 ayatnya 24 sampai dengan 34 disambah 35. Ada lagi suaranya bapak-bapak nanti atau laki-laki sing nom sing cilik ya ulah. Suaranya bapak-bapak ada? Seorang laki-laki ada yang mau membacakan? Wonten mboten? Siapa? Saya tidak akan menunjuk, tapi kesediaan diri siapa? Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 34 sampai dengan 30. Ada suara bapak-bapak? Pundi? Yang mau membaca? Sinten? Dene ngamleng. Mana? Siapa? Mas Ivan mau baca? Ya. Nih, berdiri Mas. Nah, Mazmur 104. Tinggal muni. Cek. Cek. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya ku jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan liawatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarkanlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarkanlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar dan menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
biarkanlah renunganmu manis kedengarkan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarkanlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarkanlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Oke, terima kasih Mas Ivan sudah membantu membaca, dan kita juga belajar dari kitab Mazmur ini, dari Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 34 dan 35 ini. Di sini Roh Allah, Roh Kudus, Roh yang memberi kehidupan. Bener ora Bapak Ibu? Roh yang memberi kehidupan dan ora gur ngaweh panguripan. Ning memperbarui kehidupan kita. Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Ia memberi nafas. Roh Kudus memperbarui dan menghidupi seluruh ciptaan. Roh Kudus ora gur neng jerone menungsa, neng jeroning makhluk, neng jeroning makhluk panguripan sing ning donya iki Gusti aweh Roh Kudus nulungi. Bahkan gambar di samping tentang pemandangan ketika Tuhan melihat rusaknya alam menangis. Wong dewek deleng alam wae seneng seger, ndang rusak mbok adewe susah. Mari kita senantiasa juga ikut dalam pembaruan Tuhan. Next. Nah, yang terakhir. Di Yohanes 4 ayat 8 sampai dengan 17 dan disambung ayat 25 sampai dengan 27. Seperti kidung jemaat yang tadi kita sudah nyanyikan di berita anugerah. Yesus menjanjikan penolong. Yesus menjanjikan untuk menyertai. Roh Kudus tinggal di dalam hati. Untuk apa? Untuk mengajarkan. Ora kudu mengajarkan, nengilingki, mengingatkan setiap kehidupan dan memberikan shalom, memberikan damai sejahtera bagi kita. Itu. Bapak Ibu dan Saudara kasih, pada kesempatan ini melalui rangkaian bacaan kita dari bacaan leksionari. Yang pertama tadi Kejadian, Kisah Para Rasul, Mazmur dan Injil ini mengajarkan kita pentingnya nggo manunggal, pentingnya untuk bersatu, untuk senantiasa jangan mengandalkan keegoan dan kesombongan kita. Next. Nah, Roh Kudus menyatukan semua generasi. Ora kudu generasi tua, ora generasi sing enom, ora generasi bocah, kabeh generasi. Anak. Mari kita mengajarkan kepada anak, bahkan kita senantiasa anak ramah, boten padu, tidak bertengkar, berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Dedongo kaya nyun sewu mengajarkan anak kita ketika berdoa, makan, doa sebelum tidur, sudah tidur dan sebagainya. Dan remaja membawa damai di sekolah maupun di media sosial, berlaku bijak di sekolah dan di media sosial. Guys, status sing main. Dan dewasa, hikmat membangun relasi dan keluarga. Bagaimana kita yang dewasa hendak memohon hikmat kepada Tuhan untuk membangun relasi, membangun komunikasi, membangun kehidupan bersama, bahwa keluarga itu penting bagian dari gereja. Dan yang terakhir, sing lansia Adi Yosua sing tanggal 30 Jiwingi bar dirayake
sak Indonesia ngene mboten sinode GKJ ngibadah bareng ning GKJ ning GKJ Purwodadi, dan sebagian jemaat lansia di GKJ Bangsa juga mengikuti di GKJ Bangsa dengan live streaming. Walaupun saya internetnya mantan dadet-dadet. Nah, tugasnya lansia ora pati abot. Dadi panutan. Awes uwur lan sembur sing enom lan ndongake sing enom lan sing kabeh. Kita mempunyai bagian yang luar biasa untuk senantiasa terus berlaku bijak. Next. Gereja seperti orkestra, banyak alat musik yang berbeda, hanya satu pemimpin sing ngabani konduktor untuk membangun keharmonisan. Roh Kudus, konduktor gereja, indah bila semua ikut memimpinnya. Berarti pemimpin apa? Roh, ya Tuhan sendiri untuk senantiasa membangun ciptaan yang terbaik. Next. Nek wong Jawa, nek wong orkestra kan nek luar negeri wong Jawa, gereja seperti gamelan beserta paragone atau pangrawite atau pananggayagane. Alat-alat yang berbeda, satu aba-aba, satu harmonis. Roh Kudus menjadi bangunan yang luar biasa untuk membangun ting dong nek karpe di. Makanya saya di foto itu kan ada banyak umpamanya gongi telat mbok orang-orang sudah muni mbok. Banyak hal bagaimana kita hendak membangun kayak di dalam kidung KPKP MGJ itu kan yang judulnya Indahing Seduluran, untuk mencapai keserikat persaudaraan walaupun berbeda seperti kelubung, seperti pelangi, namun dilihat indah walaupun berbeda, namun senantiasa menjadi yang terbaik. Next. Mari kita bersatu dalam Roh Kudus. Mari kita membuka hati panjenengan sedaya. Kula lan panjenengan sedaya dipun timbali. Saya dan Bapak Ibu dipanggil bukan untuk saling bersaing, namun untuk melayani, untuk ngeladeni, untuk melayani. Roh Kudus menyertai kita semua di dalam kehidupan kita. Persiapkanlah gereja ini. Saya bilang gereja ini bukan lembaga nih, ning awake dhewe. Gereja ini bisa bersatu. Mari kita wujudkan kebersatuan ini dengan semangat, dengan api yang menyala untuk memahami satu dengan yang lain. Amin. Amin. Next. Dan selesai, kita akan masuk dalam satu doa sejenak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu. Ketika kami boleh ingatkan melalui firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kehidupan kami untuk terus merayakan kesatuan hati kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Kau berkati kami ya Bapa, Kau sertai kami, mampukan kami Tuhan. Amin.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalian dan bumi, kepada Yesus Kristus Tuhan kita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit pula dan antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, untuk mengenai hidup yang mati. Aku percaya pada Kristus. Aku percaya pada Kristus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mempersiapkan diri untuk masuk dalam meja perjamuan. Kita akan bersama mempersiapkan diri dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 353 bait yang pertama dan yang kedua, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Tuhan memanggil kita untuk bersama duduk merayakan sakramen perjamuan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat. Dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah,
inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan anak-anakku semua, sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya tentang apa? Tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Dan yang pertama itu, yang kedua, mengingatkan kita tentang kedudukan orang percaya sebagai bagian dari anggota keluarga Kristus. Dan yang ketiga, mengingatkan kita tentang kesempurnaan, keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Mari kita bersama menghayati sakramen perjamuan kudus ini. Dan adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang disiapkan dengan seksama oleh keluarganya untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan itu. Mari kita bersama sekali lagi dengan kerendahan hati kita mendadar atau mempersiapkan diri dengan ketiga pertanyaan. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, namun oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Dan yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai bagian dari keluarga Allah? Mari kita bersama hening sejenak untuk menghayati dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebelum kita bersama menerima sakramen perjamuan. Mari kita bersama dengan kerendahan hati kita kembali memujikan dari Kidung Jemaat nomor 353. Bait yang ketiga, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
baik bagi kita, bahkan menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita bersama merasakan cinta kasih Kristus melalui sakramen perjamuan kudus ini. Hosti ini sebagai tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan terus mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa kita. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anakku yang belum dilayani? Mari kita bersama yang sudah menerima hosti ini, kita bersama memakan serta mengingat akan tubuh Yesus, dan kita percaya bahwa Allah senantiasa mengorbankan tebusan yang sempurna bagi kita. Mari kita bersama memakan. Mari kita bersama
kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama dan yang kedua, tercurah darah Tuhan. adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan serta mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa.
kita bersama yang sudah menerima anggur, menerima minuman, mari kita meminum dan serta mengingat, percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi kita. Mari kita bersama. Mari kita bersama menyanyikan dari Kitab Jemaat nomor 35 bait yang ketiga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, panjang sabar dan berlimpah kasih. Tuhan tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, oleh senantiasa pemberitaan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama akan kembali menyanyikan dari Kitab Jemaat nomor 35 bait yang keempat dan kelima, tentulah darah Tuhan. Sejak
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita landasi pada firman Tuhan yang disampaikan dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan secukupnya untuk mengiringi persembahan kita. Mari kita bersama mendoakan persembahan kita dan kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan hari ini kami datang kepadamu. Kami merayakan Pentakosta, merayakan bagaimana Allah senantiasa menyatukan diri kami sebagai umat kepercayaan Allah yang senantiasa mempunyai kewenangan bersama untuk bersatu hati
berkati membangun gerejamu yang utuh, gereja yang abadi. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bersamaan dengan Pentakosta ini, kami juga merayakan dengan sakramen perjamuan. Bahkan kami juga merayakan dengan ucapan syukur kami melalui persembahan. Persembahan unduh-unduhmu ini Bapa, yang jemaat kami di GKJ Bangsa sudah bersama memberikan segala sesuatunya untuk gereja. Berikanlah dan kuduskanlah persembahan ini. Biarkan persembahan ini menjadi persembahan yang baik, persembahan yang bisa mencukupi kebutuhan gereja, bisa mencukupi apa yang terjadi dalam kehidupan bergerejamu di GKJ Bangsa ini. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaatmu yang saat ini memberikan. Berikanlah yang terbaik ya Tuhan. Berikan yang terbaik umatmu, berkati untuk senantiasa terus berkarya dan terus melakukan yang terbaik dalam karya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri perjumpaan kami untuk beribadah di tempat ini, dan kami akan melanjutkan lelang persembahan yang telah kami berikan ini kepadamu untuk kebutuhan gerejamu ini. Kau berkati pengelola persembahan ini, hanya Tuhan yang menolong dan berkati. Dan saat ini kami juga ingin kembali ke rumah masing-masing, bahkan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami. Dan kami saat ini juga ingin melanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dengan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan mencoba agar baik lepaskan daripada yang jahat, karena mempunyai kerajaan sampai kemuliaan sampai nama-namanya. Amin. Mari kita bersama akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 234, bait yang pertama, di hari Pentakosta. Hiduplah senantiasa dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus, dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Mari kita bersama pulanglah ke dalam kehidupan keseharian saudara. Kerjakanlah panggilan hidup saudara bersama dengan Tuhan dalam hidupmu. Peliharalah kesatuan tubuh Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan yang menyertaimu. Mari kita bersama bersiap sedia menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Majelis Bangsa jemaat dan mengucapkan terima kasih pada para pelayan yang melayani pada ibadah minggu ini. Bagi warga jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi Majelis GKJ Bangsa setelah ibadah di ruang konsistori. Tuhan Yesus memberkati. Kami sampaikan warta jemaat dan kegiatan GKJ Bangsa selama sepekan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu 15 Juni 2025, pengkhotbah Pendeta Ranata Kusuma, bahasa Jawa, waktu pukul 8.00 WIB, petugas konsistorium Penatua Warsono, pengakuan iman dan pewarta Graha, persembahan Diakan Teguh Margowaluyo, petugas penjemput tamu keluarga Bapak Wartam, Tua Elis Yunaningrum, pengiring organis Ibu Upik Krisma Haryanti, pemandu pujian jemaat Ibu Gina Melin dan Ibu Ambarwati Yusman. Yang kedua,
Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mari kita bangkit berdiri dan kita nanti akan meneruskan kegiatan kita lelang. Mari kita bersama mengakhiri perjumpaan kita dan akan melanjutkan kegiatan berikutnya dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 234 bait yang kedua dan keempat sampai dengan keempat di hari raya Pentakosta.